Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Davidaniswara dari Departemen Teknik Mesin. Di video ini saya akan eh, menjawab soal yang saya ambil dari buku Korsel pada subbab 1.2. Mulai dari soal yang pertama, carilah hubungan antara nilai epsilon dengan delta pada limit berikut. Untuk yang nomor em, untuk yang nomor satu, soalnya adalah limit dari X mendekati 5 dari X kuadrat minus 25 per X minus 5 sama dengan 10. Sebelum mengerjakan soal ini, kita harus tahu nilai-nilai yang ada pada pernyataan ini. Yang pertama adalah nilai C. Ini adalah nilai yang didekati oleh X tersebut, yaitu 5. Kemudian ada fungsinya sendiri, yaitu X kuadrat minus 25 per X minus 5. Dan yang terakhir adalah hasilnya itu sendiri atau ditulis dengan L yang nilainya adalah 10. Selanjutnya eh, untuk syarat yang pertama yaitu harga mutlak dari Fx dikurangi dengan L adalah kurang dari epsilon. Nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus ini. X kuadrat minus 25 per X minus 5 kurangi dengan 10. Kurang dari epsilon. Ini kita kerjakan. X kuadrat minus 25 kurangi 10X plus 50 bagi X minus 5 kurang dari epsilon. Hasilnya adalah X kuadrat minus 10X plus 25
dibagi dengan X minus 5 mutlak kurang dari epsilon. Saya lanjutkan di samping. Jadi hasilnya adalah ini kita yang pembilangnya ini kita faktorkan terlebih dahulu. Dan hasilnya adalah X minus 5 kali dengan X minus 5 dibagi dengan X minus 5 kurang dari epsilon. Nah, untuk X minus 5 ini sendiri ada dua di bagian pembilang dan ada satu di bagian penyebut. Pada bagian pembilang salah satunya kita coret dengan bagian penyebut. Yang ini dengan yang ini. Dan hasil akhirnya adalah X minus 5 kurang dari epsilon. Kemudian untuk syarat yang selanjutnya adalah 0 kurang dari mutlak dari X minus C kurang dari delta. Untuk 0 kurang dari X dikurangi dengan C-nya adalah 5 kurang dari delta. Dari kedua syarat ini telah didapat bahwa nilai epsilon sama dengan nilai delta. Ini adalah hubungan antara epsilon dan delta pada soal yang nomor 1. Selanjutnya, kemudian untuk soal yang nomor 2 adalah limit dari X mendekati 0 dari 2X kuadrat minus X bagi dengan X sama dengan negatif 1. Untuk nilai T-nya sendiri adalah 0, Fx-nya adalah 2X kuadrat minus X dibagi dengan X. Dan nilai L-nya adalah negatif 1. Ketiga nilai ini kita masukkan pada syarat yang pertama, yaitu mutlak dari Fx kurangi dengan L adalah kurang dari epsilon. 2X kuadrat minus X per X dikurangi dengan negatif 1 kurang dari epsilon. Hasilnya adalah 2X kuadrat minus X plus X dibagi dengan X kurang dari epsilon. Ini adalah 2X kuadrat per X kurang dari epsilon.
X-nya ini bisa kita coret, sehingga hanya menyisakan mutlak dari 2X itu kurang dari epsilon. Ini 2 ini bisa kita keluarkan dari harga mutlaknya, jadi 2 mutlak X kurang dari epsilon. Dan mutlak dari X adalah kurang dari epsilon per 2. Kemudian untuk syarat yang selanjutnya, yaitu 0 kurang dari mutlak X minus C kurang dari delta. 0 kurang dari mutlak dari X minus 0 adalah kurang dari delta. Mutlak dari X adalah delta. Dari sini didapatkan hubungan bahwa nilai epsilon per 2 sama dengan delta, atau epsilon sama dengan 2 kali delta. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal yang selanjutnya adalah tentang limit tak hingga yang ada di subbab 1.5. Untuk soal yang pertama adalah berapa nilai limit dari X mendekati tak hingga dari X per X minus 5. Untuk menjawab soal ini, kita perlu membagi pada fungsi ini dengan pangkat terbesarnya. Misalnya adalah sebagai berikut. Kita tulis dulu limit X mendekati tak hingga. Ini kita bagi dengan X. Mengapa dibagi dengan X? Karena pada fungsi ini hanya terdapat pangkat terbesarnya, yaitu adalah 1. Tidak ada pangkat 2 atau pangkat 3 dan sebagainya. Yang bawah juga kita bagi dengan X. Ini bisa kita coret. Selanjutnya, ini nilainya bisa kita masukkan, limitnya tak hingga bisa dimasukkan ke bagian penyebut. 1 per 1 minus 5 dibagi dengan tak hingga. Perlu diketahui bahwa suatu bilangan yang dibagi dengan bilangan tak terhingga, hasilnya adalah mendekati 0. Jadi, jawabannya adalah 1 per 1 minus 0. Jadinya hasilnya adalah 1.
Lanjut ke soal berikutnya. Berapa nilai limit dari X mendekati tak hingga dari akar pangkat 3 1 plus 8 X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus 4. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal yang memiliki tipe seperti ini, yang terdapat akar pangkat 3 pada bagian luar fungsinya? Nah, eh, kita perlu mengingat salah satu sifat dari limit fungsi, yaitu bahwa akar ini dapat kita keluarkan seperti ini, dan nilai limit kita masukkan dalam akar. Ini kita langsung bagi saja dengan pangkat terbesarnya, yaitu X pangkat 2. Bagi dengan X kuadrat per X kuadrat tambah 4 per X kuadrat. Ini dapat kita coret, hingga hasilnya hanya menyisakan akar pangkat 3 dari limit dari X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat plus 8 per 1 plus 4 per X kuadrat. Lanjut, saya lanjutkan di samping. Selanjutnya adalah akar pangkat 3. Ini limitnya kita masukkan ke fungsinya. Jadi 1 per tak hingga kuadrat plus 8 dibagi dengan 1 plus 4 per tak hingga kuadrat. Berapapun nilai yang dibagikan dengan bilangan yang tak hingga, maka hasilnya akan mendekati dengan 0. 0 ditambah 8 per 1 ditambah 0. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 8. Dan jawabannya adalah 2. Sekian pembahasan soal yang saya berikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan pada video ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.